Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nyoman Dede Budi Trisna, perwakilan dari kelompok 12, ingin membuka presentasi ini. Kelompok 12 beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Dewa Nyoman Dede Budi Trisna, dengan NIM 441220100057. Kemudian ada Dinara Riesta Wijaya dengan NIM 443230100003. Kemudian ada Muhammad Najib Robani dengan NIM 443230100039. Kemudian yang terakhir ada Adisti Aulia dengan NIM 443230100078. Hari ini kelompok kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis laporan penelitian yang baik dan benar. Yang pertama ada pengertian. Secara umum, laporan penelitian adalah dokumen tertulis yang menyampaikan proses dan hasil suatu kegiatan penelitian. Tapi untuk memperjelas pemahamannya, berikut beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama ada Sugiono pada tahun 2015 berkata, laporan penelitian adalah bentuk pertanggungjawaban ilmiah dari peneliti terhadap kegiatan penelitian yang telah dilakukan yang disusun secara sistematis dan logis agar dapat dipahami oleh pembaca. Yang kedua ada dari Ari Kunto pada tahun 2010 menyatakan bahwa laporan penelitian adalah uraian tertulis yang menggambarkan secara lengkap kegiatan penelitian sejak perencanaan sampai pada hasil dan kesimpulan yang diperoleh. Kemudian ada Hadari Nawawi pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa laporan penelitian adalah sarana komunikasi antara peneliti dengan pembaca atau pengguna yang berfungsi untuk menyampaikan proses dan hasil penelitian secara objektif. Yang terakhir ada dari Burhan Nurgianto pada tahun 2001 berpendapat bahwa laporan penelitian adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan data nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis maupun logis. Kemudian kita lanjut ke tujuan dibuatnya laporan penelitian. Yang pertama, bentuk pertanggungjawaban atas dana penelitian diterima. Jadi laporan ini berfungsi sebagai bukti ketika ada dana yang masuk atau sponsor untuk meneliti sesuatu. Jadi bisa ada datanya yang jelas, ada proses dari awal sampai akhir yang jelas, jadinya bisa jadi bentuk pertanggungjawaban. Ini duitnya kemana? Ini kalau laporannya begini, kok hasilnya gini. Yang kedua, fungsinya tujuannya adalah diketahui oleh kalangan luas. Dengan mempublikasikan sebuah laporan ke jurnal ilmiah, hasil penelitian bisa diakses oleh semua masyarakat, nggak cuma mahasiswa atau yang akademik. Ini bisa diakses oleh masyarakat umum, sehingga dapat memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Yang terakhir, menunjukkan eksistensi peneliti dalam komunitas sesuai dengan bidang keahliannya. Laporan yang dipublikasikan menjadi salah satu bukti eksistensi dan kontribusi seorang peneliti dalam komunitas ilmiah, baik secara nasional maupun internasional. Cara atau laporan tersebut bisa berguna untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas seorang peneliti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Najib Robani. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat laporan penelitian. Ada 6 poin untuk manfaat laporan penelitian, yaitu yang pertama adalah panduan kebijakan kegiatan. Memberi evaluasi menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan yang lebih efektif dan efisien di masa depan. Dan yang poin kedua adalah dasar penetapan kebijakan, yaitu menyediakan data fakta aktual yang mendukung pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, sumber informasi utama, menjadi referensi komprehensif untuk keperluan akademis, organisasi atau praktis. Dan yang poin keempat adalah pemantauan proses dan perkembangan, menampilkan jalanan kegiatan dan peningkatan yang terjadi sebagai tolak ukur keberhasilan.
Dan yang kelima, ada dokumentasi resmi. Catat seluruh proses dan hasil sebagai arsip yang berguna untuk akuntabilitas dan referensi. Dan poin terakhir adalah pemecahan masalah. Menyediakan analisis dan resolusi berdasarkan pendekatan ilmiah yang sistematis. Terus, apa aja sih persiapan penulisan laporan penelitian? Ada beberapa poin di sini yang akan saya beritahu. Ada 8 poin lebih tepatnya. Yang pertama adalah menjelaskan keseluruhan rangkaian kegiatan proses penelitian. Dari laporan harus mencakup semua tahap yang dilakukan dalam penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga analisis hasil, agar pembaca memahami prosesnya secara utuh. Dan poin kedua adalah unsur-unsur penelitian diungkapkan secara jujur dan objektif. Kejujuran ilmiah sangat penting. Semua data dan temuan harus dilaporkan apa adanya, tanpa manipulasi atau rekayasa, serta tanpa memberikan informasi yang tidak diperoleh dari penelitian. Yang ketiga adalah laporan harus lugas. Gunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu, hindari kata-kata yang bisa ditafsirkan ganda agar tidak membingungkan pembaca. Dan yang keempat, jelaskan keberhasilan, keterbatasan, dan kegagalan. Tidak hanya menunjukkan keberhasilan, peneliti juga harus mengakui batasan dan kesulitan yang dihadapi selama penelitian. Hal ini penting untuk transparansi dan evaluasi ilmiah. Yang kelima adalah singkat, padat, dan tepat. Informasi yang disajikan harus relevan, tidak bertele-tele, dan langsung pada intinya. Efisiensi dalam penulisan penting agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi laporan. Dan keenam, dapat diteliti oleh peneliti lain. Harus ditulis dengan detail metodologis yang cukup agar orang bisa mengulang penelitian dan memperoleh hasil yang sama. Ini menunjukkan kualifikasi penelitian. Yang ketujuh, konsisten. Gaya penulisan, penggunaan istilah, dan penyajian data harus konsisten dari awal sampai akhir, agar laporan terlihat profesional dan mudah diikuti. Yang terakhir adalah sesuai dengan format dari pihak penelitian. Format laporan biasanya sudah ditentukan oleh lembaga atau institusi pemberi dana. Peneliti harus mengikuti pedoman ini agar laporan bisa diterima secara administratif. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Adistia Aulia, aku dari Marketing Communication 2023. Jadi di sini aku bakal jelasin sistematika laporan penelitian. Laporan penelitian itu perlu disusun mengikuti sistem atau pedoman yang berlaku di organisasi yang akan menerima dokumen tersebut. Meski demikian, terdapat format umum yang biasa terdapat dalam laporan penelitian tersebut. Setidaknya, laporan penelitian mengandung bagian pendahuluan yang menjelaskan alasan peneliti mengenai pentingnya melakukan penelitian terkait topik tersebut. Bagian tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang digunakan acuan oleh penulis dalam menyusun laporan penelitian. Selanjutnya ada menjelaskan bagian metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya ada bagian yang menyajikan hasil penelitian serta analisisnya, dan bagian yang menjelaskan kesimpulan beserta dampaknya. Selanjutnya kita ke tahap bagian-bagian laporan penelitian. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, yang di dalamnya ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, bab kedua ada kajian teori dan kerangka berpikir, yang di dalamnya ada kajian teori, kerangka berpikir. Nah, yang bab ketiga ada metodologi penelitian, yang di dalamnya ada metode dan desain, variabel penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis, serta prosedur penelitian. Nah, bab yang keempat ada hasil penelitian, yang di dalamnya ada deskripsi data hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan yang bab kelima ada simpulan dan saran, yang di dalamnya ada simpulan penelitian dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang peneliti buat. Baik, selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan penelitian. Yang pertama, laporan harus jelas dan cermat. Yang kedua, laporan harus lengkap. Yang ketiga, mengandung nilai objektivitas. Yang keempat, langsung mengenai sasaran atau to the point. Yang kelima, disertai dengan adanya beberapa saran. Yang keenam, konsisten dan tegas dalam penjelasannya.
Yang ketujuh, tepat waktu. Dan yang terakhir, disampaikan kepada orang atau audiens di alamat dan tujuan yang tepat. Jadi itu tadi adalah penjelasan dari sistematika laporan penelitian dan apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan penelitian. Halo, perkenalkan nama saya Dinara Riesta Wijaya dengan NIM 44323001003 dari Marketing Communication. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis laporan penelitian. Jenis-jenis laporan penelitian itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan sifat, yang ketiga berdasarkan penyampaian, yang keempat berdasarkan bentuk, dan yang terakhir itu berdasarkan isinya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan satu-satu mengenai jenis-jenis laporan penelitian ini. Nah, yang pertama itu kan tadi laporan berdasarkan waktu ya. Laporan berdasarkan waktu itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu laporan insidental dan laporan berkala. Untuk laporan insidental itu dibuat jika institusi atau perusahaan itu merasa memerlukan laporan tersebut. Jadi misalkan ada masalah yang tak terduga yang memerlukan laporan rinci ini untuk menyelesaikan si masalah tersebut. Terus kalau untuk laporan berkala ini adalah sebuah laporan yang dibuat secara teratur atau berkala selama periode waktu tertentu, misalnya kayak laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Lalu di poin yang kedua tadi itu ada laporan berdasarkan sifat. Nah, laporan berdasarkan sifat ini terbagi menjadi 2 juga. Ada laporan yang bersifat biasa dan laporan yang bersifat penting. Laporan yang bersifat biasa ini laporan yang biasanya dan tidak rahasia gitu, sehingga nggak ada dampak-dampak yang negatif jika dibaca oleh orang lain. Kalau misalkan laporan yang bersifat penting ini, laporan yang berisinya tuh informasi-informasi penting dan rahasia. Jadi yang dapat mengetahui laporan ini tuh hanya pihak-pihak tertentu, kayak misalkan dari perusahaannya, bagian dari internalnya, yang seperti itu. Lalu di poin yang ketiga itu tadi ada laporan berdasarkan penyampaian. Laporan berdasarkan penyampaian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada laporan lisan, laporan tertulis, dan laporan visual. Nah, laporan lisan ini adalah laporan disampaikan secara lisan atau langsung dari segi penyampaiannya. Jadi kita menyampaikan hasil penelitian itu tuh secara langsung gitu, secara lisan pada saat rapat misalkan, atau pada saat meeting di perusahaan. Lalu untuk laporan tertulis ini adalah laporan yang disampaikan secara tertulis seperti memo, surat, atau naskah. Nah, sedangkan laporan visual ini adalah laporan yang disampaikan melalui penglihatan seperti presentasi atau PowerPoint. Di poin yang keempat itu ada laporan berdasarkan bentuk. Nah, jadi laporan ini tuh terkesan kayak mirip gitu dari segi penyampaiannya. Laporan yang jenis ini tuh berfokus pada laporan berdasarkan bentuknya gitu. Jadi ada 3 bentuk laporan berdasarkan bentuk ini. Yang pertama itu ada laporan berbentuk memo, laporan berbentuk surat, dan laporan berbentuk naskah. Nah, laporan berbentuk memo ini adalah laporan yang ditulis dalam bentuk memo dan isi laporannya itu pasti sangat pendek dan singkat-singkat gitu. Jadi laporan ini tuh biasa digunakan untuk kepentingan internal dan dilakukan antar pejabat atau pimpinan. Nah, sedangkan laporan berbentuk surat ini laporan yang ditulis secara tertulis dalam bentuk surat dan dapat berisi antara 1 hingga 4 halaman. Contoh laporan berbentuk surat itu adalah laporan tentang jumlah siswa yang meninggalkan sekolah. Terus kalau misalkan laporan berbentuk naskah adalah seperti pada saat rapat atau meeting perusahaan kita melakukan notulen rapat atau laporan kegiatan kepanitiaan. Oke, di poin yang terakhir itu ada laporan berdasarkan isinya. Nah, selain dari waktu, sifat, penyampaian, maupun bentuknya ini, jadi laporan berdasarkan isinya ini tuh merupakan sumber informasi dari banyak hal yang di dalamnya itu ada beberapa jenisnya lagi, terbagi menjadi 5 jenis, yaitu laporan informatif, laporan analisis, laporan kelayakan, dan laporan pertanggungjawaban. Nah, jadi di laporan informatif ini adalah sebuah laporan yang hanya berisi informasi saja, sedangkan laporan analisis adalah sebuah laporan yang berisi tentang analisis secara mendalam dari hasil penelitian. Lalu ada laporan kelayakan, adalah laporan yang isinya itu berisi tentang hasil pemilihan, mana yang terbaik atau sebagai penentuan kelayakan.
Sedangkan yang terakhir itu ada laporan pertanggungjawaban, adalah laporan yang isinya tentang tanggung jawab atas tugas seseorang maupun kelompok kepada atasan yang memberikan penugasan tersebut. Oke, jadi studi kasus yang sudah kelompok kami diskusikan yaitu mengenai tema pengaruh pendidikan seksual di sekolah terhadap kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi. Nah, jadi di pendahuluannya itu, di latar belakangnya, pendidikan seksual di sekolah ini dapat mempengaruhi pengetahuan dan perilaku remaja terkait kesehatan reproduksinya. Karena kan remaja itu merupakan kelompok usia yang rentan gitu kan, mereka sudah menguasai media sosial, mereka sudah menguasai link-link informasi di Google atau di aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi menurut kami itu sesuatu hal yang perlu diawasi dan dijaga lah agar mereka tuh mendapatkan konten-konten yang sesuai dengan umur mereka. Nah, untuk tujuan penelitian yang ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari pendidikan seksual di sekolah terhadap kesadaran dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksinya. Metodologi penelitian yang kami gunakan itu menggunakan pendekatan kuantitatif, instrumennya menggunakan kuesioner dan wawancara terstruktur. Lalu respondennya ini kami menempatkan sebanyak 200 remaja di usia 16 sampai 18 tahun yang berasal dari 2 sekolah menengah ke atas di daerah Jakarta Barat. Untuk variabel yang ditelitinya ini pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, lalu perilaku seksual, dan kepuasan terhadap pendidikan seksualnya. Analisis datanya ini kami menggunakan statistik deskriptif dan analisis perbandingan antar kelompok. Lalu temuan penelitiannya ini, mayoritas respondennya ini sudah mengikuti program pendidikan seksual di sekolahnya. Jadi, kebanyakan remaja yang mendapatkan pendidikan seksual ini sudah mempunyai pemahaman yang lebih baik gitu akan pengambilan keputusan dari aktivitas seksual yang seharusnya mereka dapatkan atau yang tidak mereka dapatkan. Seperti itu. Sedangkan yang mungkin belum mendapatkan pendidikan seksual di sekolahnya itu mungkin mereka sudah paham basic-basicnya tapi tidak paham mengenai cara penanganannya atau cara mengambil keputusannya gitu. Nah, untuk sarannya kami mengembangkan kurikulum pendidikan seksual yang lebih relevan dengan konteks remaja masa kini. Terus memanfaatkan pendekatan interaktif juga dari diskusi kelompok, simulasi, media visual, dan yang pastinya melibatkan guru, orang tua, dan tenaga kesehatan. Jadi kesimpulan dari laporan penelitian ini adalah partisipasi dalam pendidikan seksual di sekolah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan perilaku yang bertanggung jawab. Baik itu dari pihak sekolah, baik dari pihak orang-orang rumah, keluarga, dan dari diri sendiri si anak remaja tersebut.